Oke, kembali lagi di Tokyo Movie Recap. Jadi jangan di skip ya teman-teman. Di sini akan saya bubuhkan judul yang akan teman-teman tonton di lain waktu. Jadi ini sedikit penjelasan daripada film tersebut ya yang sudah teman-teman tonton barusan. Jadi ini mengisahkan tentang seorang ponakan daripada si tante ini yang mana dia dititipkan atau dititipi ponakannya karena orang tuanya itu akan jalan-jalan di kota Tokyo. Nah, ketika sudah sampai di rumah, mereka ngobrol-ngobrol, kemudian si tantenya ini membuatkan hidangan ya, cuman yang ada hanya teh saja gitu karena memang kebetulan lagi tidak masak mungkin di sana. Nah, kemudian setelah ngobrol-ngobrol sedikit, rencananya si anak kecil ini, ponakannya ini, dia sedang sekolah di bagian desainer gitu. Nah, jadi dia ingin jalan-jalan keliling Tokyo itu untuk melihat toko-toko yang ada di sana. Nah, untuk itu selama dia menginap di rumah tantenya itu, dia ingin sekali melihat ya suasana Tokyo yang memang sudah memang jadi pusat kota fashion juga di sana sekaligus untuk mencari desain-desain yang mungkin akan menginspirasi si ponakannya tante ini. Nah, untuk itu kebetulan ibunya juga ada rencana untuk bertemu dengan rekannya ya di Tokyo. Nah, ini kesempatan yang mereka manfaatkan. Nah, kemudian orang tuanya ponakannya itu pergi berangkat karena memang sudah janji dari kemarin mungkin. Untuk itu tinggallah mereka berdua bersama tante siapa namanya sebut aja Icih ya. Jadi orang tuanya si ponakannya ini ditinggal berdua di rumahnya. Kemudian si tante ini membersihkan makanan yang memang dari tadi juga nggak ada yang diminum kayaknya ya. Jadi ini hanya sebatas apa ya, drama aja gitu, drama yang tidak jelas. Nah, untuk itu si ponakannya tuh merasa merepotkan, tapi si tante yang belum punya anak ini merasa tidak apa-apa gitu. Nah, untuk itu uh, si ponakannya ini merasa bahagia, bersyukur bisa menginap beberapa hari ke depan untuk bisa mencari desain-desain baju yang mungkin dijadikan bahan untuk pelajaran dia sebagai seorang desainer baju ya. Mungkin entah dia mau buka butik atau buka fashion ini pakaian gitu ya untuk model-model anak remaja sekarang entah. Nah, kemudian di lain waktu si tante ini sedang bersih-bersih kamar mandi. Kebetulan si ponakan ini ingin mandi, namun kondisinya lagi berantakan. Nah, di situ tantenya sedang membereskan kamar mandi tersebut agar nyaman gitu ya untuk untuk bisa mandi di situ. Nah, mulai dari jendela, terus untuk tempat mandi juga dibersihkan tanpa terkecuali. Nah, setelah bersih-bersih ya si ponakannya ini mandi ya, mandi karena memang agak jauh seharian dia menempuh jarak yang tidak sebentar ya. Mungkin perjalanannya berdesak-desakan jadi agak berkeringat. Nah, kemudian si ponakannya ini mandi, setelah mandi ya menginap, tidur ya, tidur terus bangun pagi. Nah, bangun pagi kebetulan ada petugas ya, petugas kebersihan yang memberitahukan bahwa ketua RT tersebut tidak bisa untuk bekerja bakti di hari itu. Namun juga si tante ini juga sama, dia kebetulan di rumahnya ada sang ponakan. Dia juga nggak bisa ikut kerja bakti gitu, karena berhubung di rumah tersebut hanya ada berdua mereka. Jadi suaminya juga belum pulang karena tugas luar kota.
Nah, untuk itu saya tante ini izin juga kepada petugas yang datang barusan bahwa dirinya tidak bisa ikut terlibat dalam kerja bakti di lingkungan tersebut. Namun sang petugas juga memberitahukan jika suatu saat dia ingin bekerja sama untuk kerja bakti, diharap dia untuk menceklis ya, menceklis daftar kesediaan sebagai relawan tugas bersih-bersih nanti di minggu depan gitu. Jadi acara ini acara mingguan teman-teman, acara mingguan yang rutin gitu dilakukan di lingkungan yang memang selalu menjaga kebersihan dan ketertiban demi kenyamanan para warganya. Memang bagus seperti itu. Namun ponakannya ini mendengar secara diam-diam, tapi ya si tantenya menolak gitu ya, seperti itu. Nah, di sore harinya tante dan ponakan ini sedang berada satu meja makan ya. Mungkin lagi ngobrol ringan. Kemudian si tante menawarkan kue yang selama ini sering dia buat. Di sana terdengar percakapan bahwa suaminya itu ponakan ini bertanya gimana bisa ketemu dengan suaminya gitu. Ternyata suaminya itu merupakan atasan dia. Dulu dia satu kantor dan si tante ini adalah bawahannya gitu ya. Jadi ibaratnya cinta lokasi bertemu di satu kantor. Nah, itulah mungkin singkatnya. Cuman si suaminya ini agak udah mulai tua gitu. Kelihatannya udah seperti kakek-kakek dibilang seperti itu. Cuman si ponakannya cuma bilang, "Oh, ya udah." Nah, kemudian si tante ini menawarkan kue yang selama ini dia buat gitu. Terus ditawarkan kepada ponakannya. Kemudian ponakannya pun mencicipi dan ternyata ponakannya tersebut memuji bahwa kue tersebut sangat enak katanya. Nah, selama ini si tante ini belum pernah sekalipun mendengar pujian tersebut dan dia merasa senang sekali ada yang baru memuji masakannya bahwa masakannya enak gitu. Dia malah merasa bangga gitu. Oh, ternyata selama ini memang apa yang dia masak itu enak gitu di lidah orang gitu. Sedangkan suaminya tidak pernah sedikit pun mencicipi makanan tersebut. Akhirnya si tante pun tambah senang dan merasa bersyukur ada teman selama ini yang bisa membuatnya bahagia untuk saling bertukar pikiran dan saling melengkapi. Nah, tibalah suatu hari ketika si ponakan ini sudah akan meninggalkan rumah tante tersebut karena minggu depan dia akan mulai bersekolah kembali di sekolah desainer yaitu membuat model-model pakaian yang menjadi trending di kota Tokyo. Namun si ponakan ini merasa bertanggung jawab teman-teman ya. Dia merasa bertanggung jawab sehingga dia ingin sekali membereskan kamar tante untuk agar nanti terlihat rapi kembali. Dia juga tidak ingin terlalu merepotkan tantenya tersebut. Nah, disitulah namun si ponakan ini merasa masih betah gitu ya. Dia pun memohon untuk tinggal dan nginap semalam lagi gitu. Ya, itulah mungkin karena memang juga mungkin orang tuanya si ponakan ini kurang memperhatikan ya masalah pengertian gitu ya, kurang diperhatikan. Oke teman-teman, itu saja penjelasan daripada rekap film drama Asia ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Midnight Tokyo Recap. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.